بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taubat sebagaimana kita jelaskan sebelumnya adalah merupakan penyesalan hati terhadap pelanggaran dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilanjutkan dengan pernyataan istighfar. Lalu dilanjutkan dengan berusaha secara fisik untuk meninggalkan segala bentuk pelanggaran. Dan dengan fisik pula kita berusaha untuk mengikuti ketaatan dan istiqamah bersama dengan ketaatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita melihat bagaimana keutamaan orang-orang yang bertaubat. Karena bisa dipastikan bahwa taubat adalah merupakan basis perbaikan dalam Islam. Tanpa taubat bisa disebut tidak bakalan akan ada perbaikan, apalagi peningkatan dalam kebaikan. Oleh karena itu, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal ada beberapa keutamaan daripada taubat ini. Pertama, bahwasanya taubat merupakan sebab datangnya keberuntungan dan kemenangan. Mendapatkan kemenangan dan keberuntungan adalah merupakan bagian daripada keislaman yang mapan. Karenanya istilah beruntung di Quran kadang disebut muflihun, kadang disebut al-faizun, pemenang, ya, dan istilah-istilah yang serupa. Dan ini digunakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan tentang taubat ini. Di surah An-Nur ayat 31 misalnya kita bisa baca perintah Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Dan bertaubatlah kalian semuanya wahai kalangan orang-orang beriman la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, al-falah. Dan ini adalah merupakan harapan dan target Islam kita itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan antara kemampuan dan keahlian dalam bertaubat dengan keberuntungan ini. Dan yang diajak untuk bertaubat bahkan di ayat ini adalah ayyuhal mu'minun, orang-orang beriman. Karena kita tahu bahwa keimanan pun bertingkat, sehingga untuk mencapai tingkat tertinggi di taubat adalah merupakan hal yang mutlak adanya itu. Nah, karenanya taubat sebagaimana juga kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa ketika pertama kali sampai di bumi ini, beliau menegaskan bagaimana ruginya mereka yang tidak bertaubat dan tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa Rabbana zalamna anfusana, ya Allah sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika saja engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami dengan ampunanmu, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Dan inilah kebalikan daripada taubat. Bahwasanya ketika taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena memenuhi syarat-syarat seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka ia akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa itu. Dan salah satu keberuntungan itu adalah Allah ganti keburukannya menjadi kebaikan yang telah ia sesali. Allah katakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka orang-orang yang sudah bertaubat itu keburukannya diganti oleh Allah menjadi lautan kebaikan. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan pertama.
Lalu keutamaan kedua adalah bahwasanya dengan taubat maka cinta Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, begitupun cinta manusia kepada Allah akan meningkat. Nah, dan kita tahu bahwa ibadah kita ini dalam rangka untuk mencapai keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba. Makanya kita melihat bagaimana taubat ini bisa menjadi sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat ya di surah Al-Maidah ayat 54, Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, man yartaddu minkum an dini, siapapun murtad dari agamanya yaitu dari Islam, fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan kelompok lain atau kelompok pengganti yang taat, yang patuh, yang rajin bertaubat, sehingga kata Allah, biqaumin yuhibbuhum, sekelompok orang yang Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintai Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, yang mana kriteria mereka adalah sangat adzillah 'alal mu'minin, merendah terhadap kalangan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, namun di hadapan orang-orang kafir mereka begitu tampil penuh kemuliaan. Yujahiduna fi sabilillah, mereka juga aktif berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, yang mana generasi pengganti tersebut tidak takut terhadap celaan para pencibir. Nah, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas dan alim, maha tahu segala hal. Nah, dengan ayat ini pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas bahwa orang-orang yang rajin bertaubat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yuhibbunahu, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga menemukan misalnya sebuah ayat di surah Al-Baqarah ayat 222. Allah menjelaskan, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguh Allah mencintai orang-orang yang ahli taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk mencintai orang-orang yang senang bersuci. Pada ayat ini dengan tegas kita lihat Allah menggabung kecintaannya terhadap dua orang. Satu adalah mereka yang bersih hatinya dengan taubat dan istighfar, yaitu yuhibbut tawwabin, orang-orang yang suka dan senang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang suka bersuci, bersih dari hadas, mandi junub, ya, berwudu, ya, dan segala tohara yang diajarkan oleh Islam. Itu semua menjadi faktor atau sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai para hambanya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada sebuah hadis panjang menjelaskan bagaimana jika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana riwayat ini berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah menjelaskan, idza habballahu taala al-'abda, kalau Allah mencintai salah seorang hamba, nada Jibril, maka Allah memanggil Jibril lalu menyampaikan, Allah Ta'ala yuhibbu fulanan, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, fa ahbibhu, maka cintailah orang tersebut. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Fa yunadi fi ahli sama, lalu kemudian Jibril menyampaikan kepada penduduk langit, yaitu kalangan malaikat, innallaha yuhibbu fulanan, wahai kalian penduduk langit kalangan malaikat, sungguh Allah mencintai si fulan, fa ahibbuhu,
kalian cintailah dia. Fayuhibbuhu ahlus sama. Lalu penduduk langit mencintainya. Thumma yuda'u lahul qabulu fil ardi. Sehingga dia menjadi orang yang diterima dan dicintai di bumi ini. Nah, pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaq alaihi antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Juga faktor ketiga adalah bahwasanya keutamaan orang bertaubat adalah amalannya diterima dan kesalahannya diampuni. Dan ini tentu merujuk pertama kepada bahwasanya amalan diterima karena ikhlas kepada Allah dan kemudian mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek tata caranya, sehingga dengan demikian ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dengan penjelasan ini kita sedikit banyak mengerti keutamaan orang-orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu yatawalla salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.